Go. Selamat malam, saya Gabriel Notlesi akan menemani malam Anda pada hari Selasa 1 Maret 2022 selama 5 menit ke depan dalam Subak News yang menyajikan info-info terkini dan aktual. Berita pertama kita hari ini tentang ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19. Dampak yang terlihat dari adanya COVID-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi turut mempengaruhi perekonomian di berbagai negara. Bahkan saat ini, perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh virus tersebut. Perekonomian dunia pada negara-negara tertentu seperti Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Uni Eropa, Singapura, dan beberapa negara lain mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada triwulan 1 dan 2 di tahun 2020. Pandemi COVID-19 menimbulkan efek negatif dari kesehatan ke masalah sosial dan berlanjut ke ekonomi negara. Berikut ini adalah perekonomian di Indonesia tahun 2020. Ekonomi di Indonesia tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Berdasarkan perhitungan year on year, pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan adanya perlemahan dengan hanya mencapai 2,97% dibanding capaian triwulan pertama tahun 2019 yang sebesar 5,07%. Data triwulan kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran sebesar minus 5,32%, terburuk sejak tahun 1999. Data pada triwulan keempat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dampak dari menurunnya presentasi ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan karena PHK selama masa pandemi COVID-19. Keputusan pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa daerah sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Triwulan 2 merupakan puncak dari semua kerusuhan ekonomi karena hampir seluruh sektor usaha ditutup untuk mencegah penyebaran COVID-19. PSBB sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 yang diterapkan pada sejumlah daerah di Indonesia merupakan faktor yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2020. Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau tutup total. Angka pengangguran pun meningkat. Badan Pusat Statistik dalam survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020 menunjukkan COVID-19 berimbas pada sektor ketenagakerjaan. Sebagai penanggulangan dampak dari pandemi COVID-19, pemerintah negara Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna mengupayakan pemulihan ekonomi. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Per-PPU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Per-PPU tersebut mengatur tentang kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Sedangkan kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk menanggulangi permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Seiring penurunan kinerja ekonomi karena terganggunya belanja pemulihan kesehatan dan ekonomi, pemerintah mulai melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui program pemulihan ekonomi nasional. Tujuannya untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor real dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19.
Sekian berita yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya Gabriel Matlesi, pembawa acara Subak News, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada waktu dan acara yang sama esok hari. Selamat malam.